Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, damai di hati. Ibu Feby percaya, walaupun semuanya ada di rumah bersama dengan papa mama, Ibu Feby yakin semua tetap ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik bersama dengan keluarga. Sebelum kita mulai, Ibu Feby ingatkan dulu bahwa kita belum boleh bersekolah, belum bisa datang sekolah, belum bisa bermain bersama dengan teman-teman, juga ibu guru di sekolah, karena virus coronanya belum berakhir. Jadi kita tetap di rumah saja. Anak-anak kalau misalnya mau keluar rumah, ingat tetap memakai masker. Sepulang dari bepergian itu cuci tangan dulu menggunakan sabun, dan baru masuk ke dalam rumah. Hari ini hari Senin tanggal 27 Juli 2020, kita mulai kembali bermain dan belajar. Anak-anak dari rumah, ibu guru juga sediakan materinya dari sekolah, dan bersama dengan Ibu Feby dan juga Ibu Asti nantinya. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur dulu kepada Tuhan, karena Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk hidup di hari ini. Kita nyanyikan pujian Besar Allahku. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya yang baik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bilang bahwa Tuhan itu besar. Biarkan hikmat akal budi pengertian tetap menjadi bagian kami. Sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah tetap menyertai kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Haleluya, amin. Anak-anak dan juga papa mama di rumah, di TK Kristen Citra Bangsa ada pendidikan karakter. Selain anak-anak bermain dan belajar yang disesuaikan dengan tema serta subtema yang dicanangkan oleh dinas atau yang dibagikan oleh dinas, kami punya pendidikan karakter yang biasanya kami sebut dengan pengaliran karakter setiap pagi sebelum anak-anak bermain dan belajar. Dan untuk mendasari pengaliran karakter kami ini, kami mengadopsi firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23
tentang buah roh. Ibu Feby bacakan untuk kita ya. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh ini yang kami namakan 9 karakter ini yang akan anak-anak pelajari selama mereka ada di TK Kristen Citra Bangsa. Dan semester 1 ini semua anak-anak di semua kelas akan belajar karakter yang sama, yaitu karakter kasih. Dan karakter kasih ini dilambangkan dengan gambar buah apel. Anak-anak akan belajar juga tentang konsep-konsepnya. Nah, juga pengaliran karakter ini untuk menumbuhkan kepada anak-anak rasa cintanya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, serta mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang karakter yang pertama, karakter kasih. Karakter kasih yang dilambangkan seperti yang tadi Ibu Feby bilang, dilambangkan dengan buah apel. Anak-anak bisa lihat gambarnya, perhatikan baik-baik. Dan karakter kasih ini ada 3 vitamin atau 3 konsep yang akan kita bahas. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, takjub akan ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga, kesatuan. Untuk minggu ini dari Senin sampai Jumat, kita akan belajar lebih khusus tentang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan yang bagaimana anak-anak? Karena tema dan subtema pembelajaran kita belajar tentang aku dan diriku atau tubuh kita ini, dan kita belajar lebih khusus tentang mulut. Jadi hubungannya dengan mengasihi Tuhan adalah kita mau pakai mulut kita untuk berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang tidak kasar, berkata yang ramah dengan papa mama, dengan kakak adik di rumah, atau dengan saudara-saudara, dan juga bisa dengan teman-teman di sekeliling rumah. Berkata sopan yang bagaimana? Berkata sopan itu artinya kata-kata yang baik, kata-kata yang ketika teman-teman dengar, ketika orang dengar, mereka senang. Kata-kata seperti terima kasih, sopan, permisi, dan juga kata maaf. Terima kasih apabila kita sudah ditolong atau kita diberi sesuatu, kita bisa bilang terima kasih teman, atau terima kasih papa mama, terima kasih kakak, terima kasih adik, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kata maaf. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan takut anak-anak. Datang ke orangnya dan bilang, saya minta maaf. Itu salah satu kata sopan. Kemudian permisi. Ketika kita di meja makan misalnya, lagi makan bersama dengan papa mama, dengan keluarga, aduh tiba-tiba kita harus pergi ke kamar mandi. Kita bilang, permisi, saya mau ke kamar mandi dulu. Nah, itu salah satu kata sopan. Begitu juga dengan tolong. Ketika kita membutuhkan sesuatu dan kita tidak bisa lakukan itu, kita bilang, tolong bantu saya. Itu kata-kata sopan yang bisa kita gunakan. Ketika kita berkata sopan, itu menjadi bukti bahwa kita menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Itu konsep karakter yang akan kita lakukan di sepanjang minggu ini. Kita nyanyi satu lagu supaya dengan lagu ini kita ingat bahwa Tuhan mau kita menggunakan mulut kita dengan baik. Karena apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita sampaikan ke orang lain, Tuhan dengar itu, Tuhan tahu itu. Kita nyanyi sama-sama lagunya ya. Anak-anak boleh tepuk tangan semua. Hati-hati gunakan mulutmu.
itu ketika kita menyanyikan lagu itu ingat bahwa Tuhan mau kita menggunakan mulut kita dengan baik sebagai bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah ciptakan mulut yang baik untuk kita. Kita bisa pakai makan, kita bisa pakai berbicara. Jadi kita menggunakan mulut kita untuk berkata yang baik, berkata yang sopan. Dengan firman Tuhan yang tadi, kita ulangi sama-sama. Mazmur 71, ini yang akan menjadi ayat hafalan kita di sepanjang minggu ini. Mazmur 71 ayatnya yang ke-8 bagian A. Ibu Febi baca untuk kita. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Sekali lagi bunyinya ya. Mazmur 71 ayat 8 bagian A. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Bisa ikut gerakannya sekali lagi ya. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Terima kasih anak-anak. Ibu Febi terus berdoa supaya kita semua belajar, baik anak-anak maupun juga Ibu Febi tetap belajar supaya menggunakan mulut dengan baik, berkata yang sopan, berkata yang tidak kasar dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih anak-anak sudah belajar karakter hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sama-sama menutup kegiatan pembelajaran karakter kita hari ini. Mari lipat tangannya yang baik, tutup matanya, ikut Ibu Febi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar. Kami belajar Tuhan mengenai karakter kasih, bagaimana kami harus mengasihi Engkau menggunakan mulut kami. Mari memberkati kami, menolong kami Tuhan, supaya kami sama-sama belajar menggunakan mulut ini untuk berkata yang baik, berkata yang tidak kasar, berkata yang sopan dengan orang-orang di sekeliling kami. Memberkati juga guru-guru, memberkati anak-anak semua, memberkati papa mama dan semua orang yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, Ibu Febi ingatkan dulu sebelum mulai belajar, baik itu karakter maupun ketika bermain dengan papa mama, melakukan kegiatan-kegiatan main yang nanti Ibu Febi dan Ibu Asti bagikan, jangan lupa untuk berdoa, dan juga selesai bermain jangan lupa juga untuk berdoa. Terima kasih anak-anak. Bye-bye.